Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar mengenai tematik ya. Tematiknya kita ini akan menggunakan buku pena. Jadi kalau anak-anak tolong siapkan buku pena, buku pena A. Kita akan belajar mengenai selamatkan makhluk hidup. Tema 1, tepatnya subtema 1, pembelajaran pertama. Nah, ini dia tema 1, selamatkan makhluk hidup. Nah, ini akan terdiri dari materi pembelajaran bahasa Indonesia, ada materi pembelajaran IPA, dan juga materi pembelajaran IPS. Nah, next selanjutnya. Untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia, ini berkaitan dengan teks laporan atau report text. Jadi kita akan belajar menulis hasil laporan pengamatan. Coba dibaca lagi apa ya pengertian dari teks laporan itu. Coba diingat-ingat. Nah, ini Ibu kasih tahu ya. Laporan hasil pengamatan atau teks laporan itu adalah teks yang berisikan informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi seperti ini, ketika kalian melakukan pengamatan, misal tentang perkembangan hewan atau perkembangan tumbuhan, kalian catat ya, kalian catat, kalian amati, nah lalu kalian buat laporan. Nah, itu dinamakan teks laporan pengamatan. Nah, laporan pengamatan ini bisa kalian gunakan saat kalian mengamati perkembangan hewan itu ya, atau perkembangan tumbuhan, ataupun juga tentang keadaan di lingkungan sekitar. Nah, namun perlu diingat, ada ciri-cirinya, ada syaratnya. Yang pertama, teks laporan itu harus berisi informasi umum. Ya, informasi ini disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, terdiri atas fakta-fakta. Jadi tidak boleh kira-kira. Jadi harus secara fakta. Misal kalian mengamati pertumbuhan tumbuhan pada masa kecambah dengan yang tadinya bunganya cuma tumbuh satu, ternyata kalian tulis di laporan kalian itu bunganya telah mekar dua. Nah, itu nggak boleh. Ya, tidak boleh kira-kira. Laporan hasil pengamatan harus berdasarkan fakta. Oke? Nah, yang ketiga itu berisi kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut. Nah, coba kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan belajar mengamati perkembangbiakan dari tumbuhan. Nah, tujuannya agar dapat membuat teks laporan pengamatan dengan benar. Ya. Namun sebelumnya Ibu ada ice breaking nih. Ya, ada ice breaking tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat bukan ciri-ciri makhluk hidup apa? Bernafas, makan, tumbuh, bergerak, dan berkembang biak. Nah, coba kita nyanyiin sama-sama. Ya, 1, 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar mengenai tematik ya. Tematiknya kita ini akan menggunakan buku pena. Jadi kalau anak-anak tolong siapkan buku pena, buku pena A. Kita akan belajar mengenai selamatkan makhluk hidup. Tema 1, tepatnya subtema 1, pembelajaran pertama. Nah, ini dia tema 1, selamatkan makhluk hidup.
Nah, ini akan terdiri dari materi pembelajaran bahasa Indonesia, ada materi pembelajaran IPA, dan juga materi pembelajaran IPS. Nah, next selanjutnya. Untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia, ini berkaitan dengan teks laporan atau report text. Jadi kita akan belajar menulis hasil laporan pengamatan. Coba dibaca lagi apa ya pengertian dari teks laporan itu. Coba diingat-ingat. Nah, ini Ibu kasih tahu ya. Laporan hasil pengamatan atau teks laporan itu adalah teks yang berisikan informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi seperti ini, ketika kalian melakukan pengamatan, misal tentang perkembangan hewan atau perkembangan tumbuhan, kalian catat ya, kalian catat, kalian amati, nah lalu kalian buat laporan. Nah, itu dinamakan teks laporan pengamatan. Nah, laporan pengamatan ini bisa kalian gunakan saat kalian mengamati perkembangan hewan itu ya, atau perkembangan tumbuhan, ataupun juga tentang keadaan di lingkungan sekitar. Nah, namun perlu diingat, ada ciri-cirinya, ada syaratnya. Yang pertama, teks laporan itu harus berisi informasi umum. Ya, informasi ini disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, terdiri atas fakta-fakta. Jadi tidak boleh kira-kira. Jadi harus secara fakta. Misal kalian mengamati pertumbuhan-tumbuhan pada masa kecambah dengan yang tadinya bunganya cuma tumbuh satu, ternyata kalian tulis di laporan kalian itu bunganya telah mekar dua. Nah, itu nggak boleh. Ya, tidak boleh kira-kira. Laporan hasil pengamatan harus berdasarkan fakta. Oke? Nah, yang ketiga itu berisi kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut. Nah, coba kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan belajar mengamati perkembangbiakan dari tumbuhan. Nah, tujuannya agar dapat membuat teks laporan pengamatan dengan benar. Ya. Namun sebelumnya Ibu ada ice breaking nih. Ya, ada ice breaking tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat bukan ciri-ciri makhluk hidup apa? Bernafas, makan, tumbuh, bergerak, dan berkembang biak. Nah, coba kita nyanyiin sama-sama. Nafas, 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 makan, 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 tumbuh, tumbuh tinggi, bergerak, gerak. Nafas, 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 makan, 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 tumbuh, tumbuh tinggi, bergerak, gerak. Peka, peka, terhadap rangsang berkembang biak, vegetatif dan generatif. Peka, peka, terhadap rangsang berkembang biak, vegetatif dan generatif. Nah, itu tadi merupakan lagu dari ciri-ciri makhluk hidup. Kalian harus hafal itu. Ternyata makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang salah satunya adalah berkembang biak. Nah, ini yang akan kita amati, perkembangbiakan terhadap tumbuhan. Nah, coba perkembangbiakan terhadap tumbuhan itu dibagi menjadi dua, ada vegetatif dan generatif. Tetapi yang pertama ini kita akan belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan generatif? Yakni perkembangan dengan cara peleburan dari sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Perlu diingat-ingat ya anak-anak,
bahwasanya tumbuhan juga mempunyai sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Nah, kita coba cek lagi bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, ini dia bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, sel kelamin jantan itu dinamakan benang sari, sedangkan sel kelamin betina dinamakan kepala putih. Apabila benang sari jatuh ke kepala putih dan terjadilah pembuahan, maka itu dinamakan dengan perkembangbiakan secara generatif. Ini diperhatikan lagi, ini kepala sari, ini kepala putih. Ya, ini benang sarinya, ini mahkota bunganya, ada bakal biji. Nah, ini di dalamnya bakal biji, yakni calon biji yang akan tumbuh. Nah, ini contohnya pada bunga sepatu. Ini yang warna kuning ini nak, kecil-kecil warna kuning. Ini dinamakan benang sari, sel kelamin jantan pada bunga. Sedangkan yang warna pink yang di pucuk itu nak, itu namanya kepala putih, yakni sel kelamin betina. Ini juga ada nak. Nah, jika benang sari ini jatuh ke kepala putih akan mengalami fertilisasi atau pembuahan. Nah, ini fertilisasi atau pembuahan di dalam bakal biji yang warna hijau ini. Nah, ini bakal biji nanti ketika tumbuh embrio atau bakal biji. Namanya embrio atau bakal biji. Nah, ini calon biji. Nah, ini bisa kalian lihat juga di bagian skema dari perkembangbiakan generatif ini, nak. Nah, ketika kepala sari jatuh ke kepala putih akan menghasilkan fertilisasi atau pembuahan. Pembuahan itu akan menghasilkan calon tumbuhan baru, ya. Nah, ini ada di bagian buah. Nah, kalau bunga itu sudah matang, dia akan menghasilkan buah. Dan di dalam buah itu terdapat biji yang ketika sudah jatuh ke tanah akan menghasilkan kecambah dan tumbuhan baru yang siap melanjutkan perkembangbiakannya lagi. Seperti itu. Jadi, kalau anak-anak melihat tanaman atau tumbuhan yang sudah memiliki bunga dan buah, itu tandanya tanaman tersebut sudah dewasa. Seperti itu ya anak-anak, jadi dipahami kembali. Dan ternyata macam-macam penyerbukan itu dibagi menjadi 4. Penyerbukan terhadap tumbuhan itu dibagi menjadi 4 ya. Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, dan ada penyerbukan bastar. Nah, coba dipahami lagi. Apa ya penyerbukan sendiri? Nah, ini coba diperhatikan. Penyerbukan sendiri adalah ketika serbuk sari yang jatuh di kepala putihnya sendiri. Ya, jadi satu bunga itu memiliki benang sari dan jatuh kepada kepala putihnya sendiri. Itu dinamakan penyerbukan sendiri. Next. Kalau penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga ini satu tanaman itu kan ya nak ya memiliki banyak bunga. Satu tanaman memiliki banyak bunga. Bunga yang satu ternyata menyerbuki bunga yang kedua, tapi dalam satu tanaman yang sama. Itu dinamakan penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang masih satu tanaman. Ini namanya kan penyerbukan tetangga. Next, penyerbukan. Ini bukan penyerbukan sendiri namanya. Ini penyerbukan silang ya.
Ini penyerbukan silang. Jadi penyerbukan silang itu serbuk sarinya jatuh di kepala Putih pada bunga lain, tetapi bunga itu masih sejenis. Ya, jadi bunga sepatu di pot warna hijau dengan bunga sepatu di pot warna kuning itu masih satu jenis karena tetapi bukan satu tanaman, bukan di satu pot, tapi beda pot gitu. Nah, itu dinamakan penyerbukan silang. Nah, next, ada yang terakhir ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini sudah beda. Bunganya beda dan juga potnya juga pasti tentunya beda ya. Contohnya seperti ini, bunga sepatu dengan bunga Kamboja. Bunga sepatu menyerbuki bunga Kamboja. Itu dinamakan penyerbukan bastar, yakni serbuk sari jatuh di kepala Putih pada bunga yang berasal dari tumbuhan dengan variasi yang berbeda. Ini dinamakan penyerbukan bastar. Oke, nah ini untuk tugas kalian. Anak-anak perhatikan, ini untuk tugas kalian. Silakan membuat laporan pengamatan dari yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Ini ada petunjuknya. Jadi anak-anak mengamati 3 jenis tumbuhan yang ada di lingkungan rumah kalian. Lalu menyiapkan buku dan alat tulis. Lalu setelah itu membuat laporan di kertas folio. Terus wajib mengirimkan foto saat melakukan pengamatan. Ya, wajib melakukan foto saat melakukan pengamatan dengan 3 tumbuhan. Ya, terus tugas ini dikumpulkan di hari Jumat. Oke? Di hari Jumat ketika kalian tahfiz nanti dibagi nih. Nanti sambil membawa tugas yang Ibu berikan. Nah, ini contoh dari laporan pengamatan. Jadi kalian mengisi ya, Nak ya. Harinya kapan, pukul berapa, lokasinya di mana, penelitiannya apa, bunga-bunga yang diamati apa. Ini laporan pengamatannya, ini bagian A. Ini yang bagian B. Ya, A, B, C, D. Tugasnya cuma itu aja. Dikumpul di kertas folio pada hari Jumat. Terus untuk pembelajaran IPS, pengamatan tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial, anak-anak cukup untuk mencari tahu di berbagai sumber, ada di majalah, surat kabar, ataupun buku-buku pelajaran lainnya. Ya, diamati bagaimana kondisi geografis di Indonesia. Ini kan tema kita adalah mengamati kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya di negara Asia Tenggara. Ada Indonesia, ada Malaysia, Singapura, Myanmar, Kamboja, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Laos. Ya, nanti diamati saja. Kalian baca-baca, nanti kita bahas di materi selanjutnya. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu terkait materi tematik pada pembelajaran 1. Jadi tugasnya nanti jangan lupa dikerjakan. Nah, semangat menambah ilmu pengetahuan para mujahid dan mujahidah Islam. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup dan didiskusikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.